Nah, di sini mungkin ada pertanyaan sahabat-sahabat, apakah untuk terapung 10 ampere harus dipasangnya stop start lagi? Jadi stop start ini tergantung. Kalau memang meteran sahabat-sahabat di rumah hanya 4,5, jadi boleh sahabat pasang stop start. Sekali diganti malah satu, ya mohon maaf lah sebelumnya nih. Dia punya kabel berantakan. Yang nomor 2, dia punya suara tenaga tuh kurang. Yang nomor 3 tuh ngeground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini saya ditemani sama Pak Bos kita dari mana tuh Pak Bos? Lintang Batang, Bang. Dari Lintang Batang. Jadi kebetulan hari ini Pak Bos kita ngambil powernya, sebenarnya udah diambil, cuma datang lagi. Jadi powernya masih rindu dengan saya. Jadi video saya kali ini ingin sedikit berbagi dengan sahabat-sahabat untuk sebuah power. Kebetulan banyak sekali pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah melalui WA. Jadi mohon maaf juga buat sahabat-sahabat yang sudah meminta dibuatkan video yang tidak ada garapan. Jadi saya kali ini saya mohon maaf. Kalau tidak ada garapan tidak bisa saya penuhi. Jadi yang bisa saya penuhi untuk sahabat-sahabat yang sudah ada permintaan. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut untuk mereview sebuah power yang sebentar lagi akan dibawa pulang karena rencana mau dipakai maulutan, dan sekaligus kita tanya-tanya juga dengan Pak Bos kita nanti. Untuk itu kita lanjut ngopi dulu. Seperti biasa kita ngopi dulu. Tuh Pak Bos juga ngopi itu. Mantap. Jadi sahabat-sahabat yang belum ngopi silahkan bikin sendiri. Oke, jadi di sini yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat yang kemarin sudah menanyakan, Bang, saya merakit power terapung 10 ampere, voltasenya 47 paling besar. Terus ada pilihan 32 dan 24 volt. Jadi umumnya untuk di bagian transistor berapa set dan untuk di bagian elko-nya berapa buah. Jadi di sini kalau sahabat merakit power 10 ampere ya sebenarnya bebas tergantung dari kantongnya sahabat-sahabat. Cuman di sini yang ingin saya bagikan di power ini ialah sebuah power yang menggunakan terapung, ya boleh dikatakan terapung biasa. Jadi sekarang kita lihat untuk di bagian dalam. Sementara untuk tampilan di bagian depan seperti ini menggunakan box CA20 versinya, ini boleh dikatakan kalau di Pontianak boleh dikatakan versinya versi terbaru. Tidak tahu buat sahabat-sahabat yang di Pulau Jawa kemungkinan box sejenis ini mungkin sudah lama beredar. Cuman kalau untuk di Pontianak ini baru masuk lah istilahnya. Kalau bahasa Pontianak baru nongol. Jadi di sini sudah saya tempeli logo IDS. Untuk di bagian karena di sini ada label biru. Jadi daripada kosong saya tempel dan minta izin juga dengan Pak Bos kita untuk menempelnya dan diizinkan. Alhamdulillah. Jadi di sini untuk sebuah power ini menggunakan terapung yaitu 10 ampere seperti ini. Ini mohon maaf buat sahabat-sahabat. Jadi di sini menggunakan terapung kotak yaitu dengan ukuran 10 ampere, kapasitas voltase 47. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, kalaupun sahabat-sahabat untuk rumah tangga atau untuk karakter-karakter suara tertentu di luar rumah, ya masih bisa. Untuk di bagian elko saya gunakan 6 buah. Nah di sini mungkin ada pertanyaan sahabat-sahabat, apakah untuk terapung 10 ampere harus dipasangnya stop start lagi? Jadi stop start ini tergantung. Kalau memang meteran sahabat-sahabat di rumah hanya 4,5, jadi boleh sahabat pasang stop start supaya aman di saat menghidupkan musik. Jadi jangan sampai kita mau musikan menjadi beban orang rumah, istilahnya orang rumah semuanya dimatikan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi inisiatif saya di sini menggunakan yaitu stop start supaya di saat dinyalakan power ini aman, tidak mudah jeklek untuk di bagian NCB-nya. Terus untuk transistor saya gunakan di sini 4 set per mono. Jadi 4 set dan di sini 4 set. Kalau untuk heatsink bebas, tergantung sahabat mau yang tipis atau yang tebal. Saran saya buat sahabat-sahabat ada baiknya menggunakan heatsink yang tebal, karena heatsink yang tebal itu sangat lambat sekali untuk panasnya terasa. Terus untuk di bagian tipe saya gunakan 2SC 5200 dan pasangannya. Jadi kemarin ada lagi sahabat-sahabat menanyakan, Bang, apa bedanya untuk R kapur antara 0,22 dan 5
0,5. Perbedaannya pasti ada, tergantung dari sahabat-sahabat yang merakit. Jadi lain orang, lain ilmu, lain orang, lain pengalamannya. Jadi tidak bisa saya samakan ataupun sahabat menyamakan. Kalau saya di sini menggunakan 0,55 watt. Sementara untuk di air basisnya itu saya gunakan yaitu R, yaitu dengan kapasitas setengah watt dengan ukuran 10 ohm. Nah, kemarin juga ada dipertanyakan oleh sahabat-sahabat, Bang, apakah boleh, apakah tidak pengaruh, atau apakah bisa. Untuk di air basis saya gunakan yang 2 watt. Itu tidak masalah. Mau setengah watt, mau 1 watt, mau 2 watt, itu tetap sama. Jadi untuk kekuatannya pun tidak ada beda. Kalaupun nanti ada permasalahan, kalau yang 2 watt itu cuman tidak mudah hangus atau tidak mudah kebakar. Tapi kalau yang setengah watt, kemungkinan kalau ada masalah, dia mudah kebakar. Nah, apa keuntungan untuk setengah watt? Di saat dia kebakar itu kita bisa lihat bahwa transistor tersebut sudah bermasalah karena dia sudah terbakar di bagian fisiknya. Tapi kalau sahabat-sahabat menggunakan yang 2 watt, kemungkinan tidak bisa sahabat lihat fisik, terkecuali sahabat ukur. Jadi seperti itu. Terus untuk di bagian dalam sebuah power ini sudah saya gunakan yaitu penguat input, dan di bagian belakang ada stop-start untuk penahan arus dan protect speaker. Karena di saat kita nyalakan, satu NCB tidak mudah jatuh atau down, protect speaker supaya di bagian speaker tidak mengeluarkan suara jeduk atau yang sejenisnya. Terus untuk yang lain di sini, buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, kenapa saya menggunakan speaker, terus power rakitan saya sendiri untuk di bagian speaker di saat mematikan dan menyalakan ada menimbulkan suara jeduk maupun di saat menghidupkan ataupun suara mematikan. Tapi untuk di bagian power saya tidak menggunakan protect speaker. Nah, ada baiknya sahabat pasang untuk di bagian AC-nya 220 dan nolnya ini sahabat gunakan kapasitor dengan nilai tertentu. Kalau di sini saya menggunakan dengan kapasitas 304/400 volt. Tapi tidak mesti 304, bisa tipe-tipe yang lain atau kode-kode yang lain. Karena lain rakitan kadang-kadang harus beda dengan untuk di bagian nilai kapasitornya. Jadi untuk tampilan dalam seperti ini, sebuah power yang sudah selesai dirakit, karena kemarin juga sudah pernah dirakit sahabat-sahabat kita di luar sana yang senior-senior. Kebetulan diantarkan ke tempat saya karena ada satu masalah. Jadi sekali lagi di sini untuk sahabat kita atau yang satu profesi, mohon maaf untuk powernya saya rombak lagi atas dasar permintaan Pak Bos kita. Jadi kemarin kata Pak Bos, infonya power ini sudah dirubah oleh teman kita yang satu profesi. Karena awalnya Pak Bos beli dengan teman, yaitu rakitan saya sendiri, cuman menggunakan box yang kecil. Terus dirubahlah, ingin ya lebih keren lagi lah sedikit untuk tampilannya. Jadi sekarang saya coba tanya untuk Pak Bos kita yang sudah hadir di sini. Jadi mohon maaf nih Pak Bos, saya tanya-tanya dulu. Cuman ngomongnya agak keras sedikit nih, karena kameranya nggak ada mic. Siap. Jadi di sini barangkali teman-teman ada yang kenal dengan sahabat kita. Jadi sekarang saya tanya, untuk alamat Pak Bos sekarang di mana tempat tinggalnya? Saya tempat tinggal di Desa Durian, Bang. Cuman saya kerja di Lintang Batang, Bang. Jadi ngecamp di tempat camp bos saya lah gitu kan. Jadi saya beli power nih kemarin aman-aman ya, Bang. Bagus, tenaganya pun oke. Jadi saya kepengen ganti box kan. Kebetulan di rumah tuh udah 4 bulan saya beli box nih. Pas ada power nih saya cobalah mau ganti. Sekali diganti malah satu, ya mohon maaf lah sebelumnya nih, dia punya kabel berantakan. Yang nomor 2, dia punya suara tenaga tuh kurang. Yang nomor 3 tuh ngeground. Nah, jadi alhamdulillah saya coba hubungi yang pemilik power nih tadi, menyarankan saya untuk kembali ke Pak muda kita nih. Alhamdulillah saya benar-benar merasa udah puas dah, aman dah. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk sekarang ini mau menggunakan speaker, apain berapa buah? Rencana ke depan lah istilahnya. Tadi tuh saya coba tanya sama kawan tuh Pak muda.
pakai speaker dia primer 2 butik, jadi dia bilang tuh speaker dia tak mampu. Sekali saya dicoba pakai power dia malah berasap. Jadi kita pasang power ini kan, yang Pak Muda rakit nih, kawan saya bilang tuh ini 15 in 4 pun masih nyaman-nyaman mainnya, dia bilang. Ya cuman itulah yang bisa saya infokan sama Pak Muda nih. Makasih banyaklah Pak Muda atas segala bantuan Pak Muda nih. Sama-sama. Jadi barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang khususnya tempat tinggal Pak Bos lah, barangkali ada yang kenal Pak Bos, ya silakan. Untuk kawan-kawan yang sering jumpa dengan saya, kalau memang butuh bantuan saya dalam untuk merakit sebuah power, saya siap untuk mengantar ke tempat Pak Muda kita nih. Siap. Insya Allah Pak Muda kita pun siaplah membantu gitu. Siap. Karena beliau ini pun saya tengok udah memang versinya memang hobi musik gitu Pak. Nah, pokoknya hobi susah diomongkan lah. Kalau macam saya ini kan istilahnya rencana untuk rumahan ya. Ternyata pas dicoba power nih, kawan saya yang hobi musik tuh malah share pula dengan power nih. Bingung nggak saya? Nampak bisa berubah pikiran nih, ganti speaker nampaknya nih. Bisa jadi Pak Muda. Jadi power ini nanti mau dipakai acara maulutan menurut informasi Pak Bos kita. Jadi nanti malam, yaitu tepatnya malam Minggu, mau dipakai acara maulutan langsung dari sini, kemungkinan langsung ke lokasi maulutannya. Mungkin gitu ya Pak Bos. Iya Pak Muda. Yang bikin istimewa nih power nih rakitan Pak Muda nih kecil, cuman dia punya tenaga memang boleh-boleh kata kawan. Ini cuman sekedar melampiaskan hobi sesuai dengan pengalaman lah. Jadi kalau masalah kekuatan yang bisa menilai kan hanya teman-teman semua. Kalau saya kan cuman berusaha. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi itulah keterangan dari Pak Bos kita atau sahabat-sahabat kita yang pencinta sound system khususnya di daerah Kalimantan Barat juga. Karena lumayan perjalanan Pak Bos kita dari tempat saya menuju ke tempat Pak Bos ini katanya kurang lebih 1 jam ya Pak Bos? Lebih Bang. Lebih dari 1 jam. Bayangkan hari ini Pak Bos kita udah 2 kali bolak-balik ke tempat saya. Pertama bawa ada permasalahan sedikit. Sesaran kan kata Pak Bos mau bawa ke tempat, oke siap, langsung dikerjakan. Kebetulan Pak Bosnya juga jauh ya, kita langsung kerjakan. Jadi sekarang saya ingin mengajak sahabat-sahabat mendengarkan sedikit suara untuk cek sound untuk di bagian power ini. Jadi sekarang saya coba untuk cek sound sementara. Saya nyalakan untuk di bagian power, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau untuk suara ini dibesarkan. Semangat. Bentar, saya matikan dulu musiknya. Jadi aman. Jadi tidak ada ngegrun, yang kedengaran hanya putaran kipas di sini. Jadi tidak ada kedengaran ngegrunnya. Jadi kalaupun ada ngegrun di saat kita matikan volume, di saat kita matikan musik itu jangan sampai ada suara ngegrun. Tapi kalau masalah input tetap ada sedikit noise-nya untuk di bagian input. Jadi di sini untuk musik cek sound saya mohon izin buat Aci Musik. Saya coba cek sound salawat menggunakan karyanya Aci Musik. Jadi sekali lagi saya mohon izin buat Aci Musik. Saya gunakan yaitu cek sound salawat badar. Cek sound salawat. Oke, sekarang kita coba untuk di bagian powernya. Sebentar, kita tunggu iklan. Oke.
Jadi untuk pengetesan tanpa aksesoris hanya menggunakan HP dan Bluetooth. Jadi pengetesan loss tanpa aksesoris. Jadi semuanya lengkap, ada mid, ada low, ada high-nya. Untuk pengetesan saya menggunakan speaker 12 2 buah, 10 in 2 buah, terus tambah tweeter 2 buah. Jadi masing-masing 3 way untuk pengetesan kali ini. Untuk sebuah power yang menggunakan trafo 10 ampere. Jadi kekuatan power ini kalau untuk speaker yang sejenis ACR yaitu 15600 itu bisa 2 kiri 2 kanan. Boleh mau ditambahkan tweeter boleh, atau pisah tweeter juga boleh. Jadi masih bisa menghandle. Jadi untuk hasil suara seperti itu untuk pengetesan saya kali ini. Jadi sekali lagi saya mohon izin buat Aci Musik karena hari juga udah sore. Pak Bos kita mau pulang, mau bawa power karena perjalanannya cukup lumayan jauh juga. Nanti udah jalan mulus, nanti ketemu jalan tanah kata Pak Bos kita. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf, tidak maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.